Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, video kali ini adalah video review film Doraemon bagian kedua yang berjudul Nobita Sang Penembak Jitu Seantariksa. Nah, buat teman-teman yang belum lihat bagian pertama, Adi taruh linknya di kolom komentar ya. Dan Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi di akhir film bagian pertama kemarin, ternyata Nobita baru sadar kalau ini bukanlah game, tapi ini adalah sungguhan. Terbukti ketika baju Nobita terkena sabetan tembakan penjahat. Nobita kemudian diburu oleh penjahat itu dan dia pun terpojok. Nobita di sana sudah pasrah, namun saat penjahat itu menembakkan pistolnya, ternyata peluru yang ditembakkan itu sangat lambat. Nobita dan Doraemon pun tentu keheranan dong. Seharusnya pistol kan menembakkan peluru dengan sangat cepat, tapi ini kok lambat. Di sana Doraemon beranggapan sepertinya ada seseorang yang menggunakan jam tangan memperlambat aliran waktu. Dan jam tangan itu bisa memperlambat aliran waktu di sekitar orang yang ditargetkan. Nobita pun bertanya apakah Doraemon punya jam tangan itu, dan ternyata Doraemon mempunyainya tapi dia tidak ingat saat memainkannya. Daripada mereka berdebat, Doraemon memberi saran untuk cepat kabur saja dari penjahat itu dan membawa Laurier. Tentu di sana penjahat itu yang setelah jam tangannya Doraemon matikan, waktu pun kembali menjadi normal, dan penjahat itu baru menyadarinya kalau Doraemon dan Nobita sudah pergi dan langsung kebingungan. Di sisi lain, Jaya dan teman-temannya bersembunyi di dalam gentong. Kemudian Jaya merasa bersyukur karena para penjahat sudah pergi. Sunera di sana mempunyai ide untuk menunggu kota ini kosong dan mereka bisa mengambil semua harta yang ada di kota ini. Saat mereka keluar dari gentong, tiba-tiba Jaya kesusahan untuk keluar dan dia pun menggelinding. Mungkin karena badannya yang gemuk ya. Sementara itu, para warga di sana berprotes kepada wali kota karena para pahlawan yang Lydia kirimkan tidak ada gunanya. Dan para pahlawan itu menyinggung para penjahat sehingga para warga ketakutan di sana. Di sana wali kota pun terpojok dan dia ingin mengundurkan diri dari wali kota. Di sana ada seorang warga yang langsung bersedia menjadi wali kota. Sementara itu, Doraemon yang mendengarnya pun merasa ketakutan. Kemudian datang Lydia yang membawa air untuk Laurier. Doraemon menjelaskan kalau dirinya sudah mencoba menolongnya dengan tas dokter dari kantong ajaibnya. Tapi katanya Laurier beda dengan orang bumi, jadi demamnya masih belum turun. Nobita pun di sana meminta maaf kepada Lydia karena dia pikir ini semua adalah game. Nobita bilang dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa menembak orang sungguhan. Tapi Lydia menjelaskan kalau pistol Nobita itu pistol kejut, yang berarti tidak membuat lawannya itu meninggal dan hanya membuat lawannya pingsan saja. Lydia pun meminta maaf karena dia yang membuat game itu yang bertujuan untuk mencari orang hebat dan dia tidak bermaksud untuk menipu Nobita. Tiba-tiba Laurier bangun dan langsung memakai alat-alatnya. Laurier menanyakan tentang Gebhard, yaitu ketua penjahat. Lydia menceritakan kalau Gebhard memberinya waktu selama 3 hari untuk segera meninggalkan kota ini. Lydia pun bilang sepertinya para warga akan meninggalkan kota ini karena wali kota baru sudah terbentuk. Doraemon bertanya kenapa Gebhard ingin mengusir orang-orang keluar kota. Padahal jika ingin uang, dia hanya perlu meminta dan mengambil uangnya saja kan? Lydia bilang kalau Gebhard menginginkan pepohonan yang ada di hutan. Laurier bilang orang-orang jahat mengambil pepohonan yang ada di sini yang membuat planet ini tidak stabil dan jika satu pohon ini diambil juga maka kota ini akan menjadi gurun. Wali kota baru di sana bilang kepada para warga untuk sesegera mungkin meninggalkan kota ini karena takut para penjahat itu akan kembali. Namun tiba-tiba di sana Lydia menolaknya. Lydia bilang kalau kita jangan mudah menyerah dan hutan itu adalah hidup kita. Dan Lydia bilang, kenapa kita tidak melindungi hutan kita dengan tangan kita sendiri? Lydia pun meminta semua orang untuk berjuang untuk kota sendiri. Namun para warga di sana menolaknya dan juga meremehkan para pahlawan yang Lydia sewa. Di sana Lydia memutuskan untuk berjuang sendiri dan ayahnya pun mendukung dan juga Laurier.
Doraemon di sana kebingungan dan Nobita pun menangis. Sementara itu di ruangan lain, Tsunera, Jaya, dan Shizura berniat untuk membuka brankas dan mengikat para penjaga di sana. Akhirnya Shizura berhasil membuka brankas di sana. Namun saat dibuka, ternyata masih ada brankas lain di dalamnya. Sore hari pun tiba. Di sana Nobita dan Doraemon sedang berada di luar dan melihat ada Lydia, Laurier, dan ayah Lydia yang merencanakan untuk memasang jebakan. Laurier bilang kalau pasukannya sedikit sedangkan lawannya banyak, maka dari itu kita harus menambah pasukan kita. Di sana Laurier terus berkeliling kota mencari lokasi terbaik untuk memasang jebakan, meskipun dirinya dilarang Lydia karena masih sakit. Doraemon dan Nobita yang melihatnya merasa tidak enak karena mereka berjuang bertiga sedangkan dia tidak membantu apa-apa. Doraemon kemudian mempunyai ide dan mengeluarkan alat yang bernama mantel tembus pandang. Doraemon kemudian memakainya ke Nobita dan dia kemudian berlari menghampiri Lydia. Nobita di sana merasa sedih karena dirinya tidak bisa membantu apa-apa. Lalu pada malam hari, Laurier menyuruh Lydia untuk memasang bom listrik. Ternyata Laurier mendapatkan bom itu dari Doraemon yang cara kerjanya yaitu seperti ranjau darat. Tapi ranjau ini jika diinjak akan tersengat listrik. Laurier dan Lydia pun memasang alat itu. Laurier di sana terus berusaha membantu karena dia juga merasakan kotanya yang diserang oleh para penjahat. Dan orang-orang di kota itu meninggalkan kota tanpa perlawanan. Dan hanya 10 orang yang bertahan di kotanya. Dan Laurier langsung membawa uang di kota itu untuk mengembalikan tanaman hijau yang hilang. Nobita yang mendengarnya pun dari kejauhan merasa kaget. Doraemon pun di sana ikut membantu dengan menyebar ranjau listrik itu. Tiba-tiba saat menyebarkan ranjau, ada orang misterius yang memanggil Doraemon. Dan ranjau itu pun tidak sengaja langsung menyengat Doraemon. Ayah Lydia di sana pun ikut membantu dengan menggali lubang dan dia berharap semoga tidak ada yang terluka. Di sisi lain, Jaya sedang tertidur di dalam brankas dan Shizura sedang mencoba membuka brankas lagi di sana. Tsunera pun bertanya apakah di brankasnya ada banyak uang dan tiba-tiba brankas itu pun berhasil dibuka. Dan saat berhasil dibuka ternyata masih ada pintu brankas lain di sana. Hal itu membuat Shizura marah dan kaget. Sementara itu, Nobita melihat satu persatu warga di sana pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba, Nobita mendengar suara di balik jendela dan dia pun langsung menghampirinya. Ternyata di sana ada ketua penjahat yaitu Gebhard yang sedang mengobrol dengan wali kota baru. Gebhard pun mendengar suara Nobita dari luar dan langsung mengeceknya keluar. Untungnya Nobita tembus pandang dan tidak diketahui oleh Gebhard. Di sana wali kota baru bilang kalau dia besok akan protes lagi karena masih ada orang yang tidak mau meninggalkan kota. Wali kota pun menyerahkannya kepada Gebhard. Di sana wali kota bercerita jika dia sudah pergi dari sini, dia akan meninggalkan para warga dan mencari planet baru. Wah, jahat banget ya. Hal itu membuat Nobita terkejut sampai terjatuh dan mantel tembus pandangnya pun terlepas. Namun di sana Nobita tidak menyadarinya dan dia malah meledek Gebhard. Namun tentu di sana Gebhard melihatnya dan hal itu membuat Nobita kaget. Nobita pun langsung berlari menjauh. Gebhard dan wali kota yang mengetahui Nobita mendengar semua percakapannya pun langsung mengejarnya. Nobita pun tertatih-tatih berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba ada seseorang misterius yang menyelamatkan Nobita dan Nobita masuk ke dalam lubang. Nobita berpikir itu pasti dari bantuan Doraemon. Nobita pun bersembunyi di balik gerobak. Sementara itu, Gebhard dan para penjahat mendatangi kota, dan alat yang dipasang oleh Doraemon tadi untungnya berhasil mengenai mereka. Ayah Lydia berpesan untuk jangan menembak sebelum mereka mendekat. Saat mendekat, Doraemon langsung menyerang dengan bom angin, dan terjadilah peperangan di sana sampai Doraemon terjatuh. Nobita yang melihat semua itu kebingungan apa yang harus dilakukan. Di sana para penjahat satu persatu terkena jebakan oleh Doraemon. Jaya yang melihat Gebhard pun memberitahu teman-temannya dan Shizura menyuruhnya untuk kabur saja. Gebhard di sana sudah berhasil unggul dan dari kejauhan Lydia akan menembaknya. Laurier pun melarang Lydia untuk menembak karena itu adalah jebakan. Dan benar saja itu adalah jebakan dari Gebhard.
dan Lydia pun dikejar. Untungnya ada Laurier yang menyelamatkannya. Namun sayangnya Laurier tertembak lagi. Lydia pun sangat sedih melihat Laurier tertembak. Dan Lydia di sana dibawa oleh Gebhard. Nobita di sana merasa bersalah dan menangis. Doraemon dengan tas dokternya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan Nobita hanya bisa menangis melihat Laurier terkapar. Nobita pun kemudian meminta maaf kepada Laurier karena dia tidak bisa membantu siapa-siapa. Doraemon pun kemudian di sana sangat kesal karena semua ini adalah ulah Gebhard. Lalu tiba-tiba orang misterius tadi mendatangi mereka. Ternyata orang itu adalah Dorami. Nobita pun bertanya, kenapa Dorami ada di sini? Ternyata Dorami saat sedang bermain, dia melihat sebuah kotak terbang jauh dari kamar Nobita, jadi Dorami mengikutinya. Dan di sana Doraemon masih marah kepada para penjahat. Tiba-tiba tanpa diduga Laurier bangun dan dia meminta untuk dibawa ke hutan. Nobita pun baru ingat perkataan dari Lydia kalau hutan itu adalah penyelamat hidup. Dan pagi hari pun tiba. Di sana terlihat Lydia dan ayahnya yang diikat oleh sebuah tali dan sepertinya akan dihabisi oleh Gebhard. Tiba-tiba datang Doraemon yang marah-marah kepada Gebhard agar dia melawannya. Gebhard pun bilang kalau dia tidak perlu menghadapi seekor rakun. Tentu di sana Doraemon sangat marah karena dirinya bukan rakun. Doraemon pun menyuruh untuk bertarung saja. Namun Doraemon kalah hanya dengan satu pukulan di kepalanya. Di sisi lain, Dorami berhasil membawa Laurier ke hutan dan di sana Doraemon ikut diikat bersama Lydia dan ayahnya. Lalu datanglah Nobita yang menyuruh Gebhard untuk melepaskan teman-temannya. Saat Gebhard akan menembak, Nobita langsung mengeluarkan kemampuannya sebagai penembak jitu terbaik seantariksa dan berhasil memotong ketiga tali di sana dengan tepat sasaran. Gebhard pun menyuruh pasukannya memburu Nobita, namun untungnya Nobita berhasil menghindar. Saat sedang diserang, Nobita memberitahu para warga kalau Gebhard dan wali kota baru itu bekerja sama. Dan wali kota baru itu mendapatkan uang dari Gebhard untuk membuat semua orang meninggalkan kota. Nobita pun memohon kepada semua orang untuk percaya kepadanya. Saat Nobita akan dihabisi, tiba-tiba datang Laurier dan Dorami yang menyelamatkannya. Laurier bilang kalau dia adalah alien tanaman dan hutan menyelamatkan hidupnya. Laurier bilang kepada semua orang untuk menyelamatkan hutan dan kota dan jangan biarkan keberanian Nobita sia-sia. Para warga pun sekarang setuju dengan Nobita dan langsung melawan para penjahat. Tak hanya itu, Yaya pun ikut membantu dan Shizura bilang kalau dirinya tidak bisa hanya duduk dan menonton saja. Akhirnya para penjahat dan wali kota baru pun tertangkap. Namun Gebhard melarikan diri. Gebhard bilang kalau ingin mengalahkannya maka harus berduel dengannya. Semua orang pun langsung ketakutan dan semuanya menyarankan Nobita untuk melawannya. Nobita pun terpaksa maju karena dia didorong oleh Shizura meski dia gemetar. Nobita mencoba meyakinkan dirinya kalau dia adalah penembak jitu terbaik seantariksa. Mereka berdua pun bersiap berduel dan saat Gebhard mengeluarkan pistol, Nobita di sana langsung menembak pistol itu dengan sekejap mata dan akhirnya Gebhard menyerah. Nobita dengan bangga langsung pergi, namun ternyata Gebhard punya jurus andalan yang seperti gurita yang punya banyak senjata. Namun lagi-lagi Nobita menunjukkan kehebatannya sebagai penembak jitu terbaik seantariksa dan menembaki semua pistol Gebhard sampai terpental dan Gebhard pun akhirnya beneran kalah. Ayah Lydia di sana berterima kasih kepada Nobita karena telah menyelamatkan kotanya dan memberikan upah kepada Nobita. Tapi Nobita menolaknya dan tanpa diduga Laurier pun menolak uang itu dan dia lebih memilih untuk tinggal di kota ini. Namun Shizura di sana mengambil uangnya, tapi saat dibuka, ternyata isi di dalam kantong uang itu adalah benih. Dan wali kota bilang di sana benih menjadi alat tukar untuk jual beli dan ini sangat penting. Dan ini membuat Shizura, Sunera, dan Jaya cemas. Dan akhirnya Nobita pun kembali lagi ke bumi dan dia bermain bersama Giant dan Suneo dan film pun selesai. Dan terima kasih ya diucapkan buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Semoga kalian sehat selalu. Dadah.